Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Galuna Widarianti, NIM A41180191, mahasiswa Politeknik Negeri Jember, Program Studi Teknik Produksi Benih 2018, jurusan Produksi Pertanian. Pada video kali ini, saya berkesempatan menyampaikan materi penyuluhan tentang pemanfaatan bahan organik, pupuk organik buatan. Nah, ini berkaitan dengan mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Mengapa saya mengangkat materi ini? Itu karena berkaitan dengan potensi desa saya, yaitu Desa Bangrejo, Kecamatan Bangrejo, terletak di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Nah, saya mengangkat judul yaitu pemanfaatan bahan dan limbah organik guna meningkatkan mutu dan kualitas pertumbuhan tanaman. Nah, mengapa sih saya mengangkat materi ini? Apa yang melatar belakangi saya untuk tentang pupuk organik yang akan saya sampaikan. Terlebih dahulu kita mengetahui apa sih pupuk organik tersebut. Nah, pupuk organik diartikan sebagai pupuk yang berasal dari penguraian bahan organik di alam. Biasanya tuh dari kotoran hewan ataupun dari sisa-sisa tanaman yang telah kering dan membusuk. Nah, jadi pupuk ini umumnya berbentuk padat maupun cair, tergantung bagaimana kita ingin mengolahnya. Ketika kita ingin berbentuk kompos, ya berarti dalam bentuk padat. Kalau kita mengolahnya dalam bentuk cair, berarti namanya POC. Nah, selanjutnya pupuk organik memiliki fungsi kimia yang penting sekali. Penyediaannya unsur hara makro maupun mikro, meskipun jumlahnya relatif sedikit ya. Di dalam tanah, pupuk organik akan dirombak oleh organisme menjadi humus atau bahan organik tanah. Meskipun mengandung unsur hara yang rendah, bahan organik penting dalam meningkatkan kapasitas tukar kation dalam tanah, serta dapat bereaksi dengan ion logam untuk membentuk senyawa yang kompleks, sehingga ion logam yang meracuni tanah atau menghambat penyediaan unsur hara seperti aluminium, besi, dan mangan dapat dikurangi. Penggunaan pupuk organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan karena bahan-bahan organik tersebut kan tidak dibuang sembarangan gitu. Jadi bahan organik dapat menguraikan unsur-unsur hara yang bersifat racun bagi tanaman, serta dapat digunakan untuk biasanya mereklamasi lahan bekas tambang dan lahan-lahan yang tercemar oleh limbah pabrik ataupun oleh limbah dari pupuk kimia sendiri. Nah, berbagai hasil penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan pertanian di Indonesia, baik lahan kering maupun lahan sawah, mempunyai kandungan bahan organik yang cukup rendah, kisaran kurang dari 2%. Nah, karena itu penggunaan bahan organik untuk memperbaiki produktivitas lahan perlu digunakan. Dan pupuk organik sangat membantu peningkatan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah dehidrasi lahan. Jadi nanti kalau kedepannya kita banyak menggunakan pupuk kimia, maka yang terjadi itu bahan organik di dalam tanah itu akan habis dan nantinya akan memperburuk struktur tanah. Yang artinya semakin lama semakin ke depan tanah bukan menjadi subur, malah akan semakin menurunkan tingkat produktivitas dari tanaman tersebut. Nah, kita mengetahui bahwa di Desa Bangrejo ini sangat banyak potensi pertanian yang bisa diunggulkan. Banyak sekali lahan-lahan yang jika nanti kalau kita terlalu banyak menggunakan bahan kimia, maka kedepannya tidak akan membuat tanah itu tuh semakin berproduksi tinggi, malah akan menurunkan hasil produksi. Nah, dilihat dari permasalahan juga, petani banyak menggunakan pupuk anorganik karena dirasa praktis ya, mungkin tidak usah menunggu waktu.
Dan limbah kotoran kambing dan kotoran ayam kurang dimanfaatkan, padahal di daerah Bangrejo sendiri itu banyak peternak hewan seperti ayam broiler maupun ayam daging ataupun pengusaha ternak kambing. Nah, meskipun menggunakan pupuk anorganik, masih ditemui dan sering dilihat tanaman itu kurus-kurus ya. Maksudnya tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan oleh pupuk kimia itu sendiri. Karena mungkin semakin lama kalau kondisi tanahnya memang sudah hilang bahan organiknya, maka hasilnya juga tidak akan menguntungkan, maksudnya tidak memuaskan gitu. Nah, yang selanjutnya petani pun tidak telaten dilihat menggunakan pupuk organik karena proses dan stepnya itu yang kurang praktis, sehingga membutuhkan waktu begitu, tidak langsung misalkan hari ini pemupukan, nah langsung membeli pupuk kan praktis gitu kalau anorganik. Kalau organik kan tidak, jadi kita harus istilahnya mendekomposisi dulu, masih menunggu beberapa hari agar pupuk itu tuh siap digunakan gitu. Dan selanjutnya sekam padi yang melimpah tidak dimanfaatkan dengan baik, justru malah dibuat biasanya untuk pakan ternak bebek dan segala macam. Nah, melihat hal tersebut, padahal potensi desa ini sangat mendukung untuk kita tuh menggunakan pupuk anorganik gitu. Pada khususnya tanaman jagung, terus jeruk, buah naga, yang dalam masa vegetatifnya tuh dilihat kalau jagung itu lumayan kurus-kurus. Nah, itu seharusnya kita dengan memanfaatkan abu arang sekam, terus limbah kotoran ayam, kotoran kambing, maka akan bermanfaat sebagai pupuk organik yang akan menambah nutrisi bagi tanaman. Dan tambahan kapur akan memperbaiki pH tanah, sehingga tanah menjadi netral. Dengan begitu, maka bahan organik tanah menjadi lebih tinggi sehingga tanaman ikut tumbuh subur dan hasilnya pun memuaskan. Maka dari itu saya memberikan materi bagaimana sih pupuk organik yang nantinya tuh akan membuat tanaman yang sedang ditanam itu dapat memiliki produktivitas yang tinggi gitu. Jadi kita nanti memanfaatkan abu arang sekam, kokopit limbah ayam, kotoran kambing, dan itu akan bermanfaat sebagai pupuk organik yang akan menambah nutrisi bagi tanaman. Dan tambahan kapur karena kapur memperbaiki pH tanah ya, sehingga tanah pH-nya itu menjadi netral. Dengan begitu maka bahan organik tanah menjadi tinggi sehingga tanaman ikut tumbuh subur dan hasilnya memuaskan. Alat dan bahan. Kita harus mengetahui sih mengapa alasan kita menggunakan
bahan-bahan tersebut untuk menjadikan pupuk organik. Nah, di sini kita tahu bahwa manfaat taburan sekam yaitu dapat mempertahankan kelembapan. Jadi, apabila akan ditambahkan ke dalam tanah, maka dapat mengikat air dan melepaskannya jika tanah menjadi kering. Jadi, kelembapan itu terjaga, tidak kering dan juga tidak basah. Yang kedua, mendorong pertumbuhan mikroorganisme yang berguna bagi tanah dan tanaman. Jadi mikroorganisme tuh di dalam tanah itu sangat penting gitu. Yang ketiga, mengeburkan tanah. Yang keempat, menyuburkan tanah karena kandungan mineral arang adalah hara bagi tanaman. Lalu memperbaiki tanah yang rusak akibat kontaminasi dengan bahan kimia yang sebelumnya kita banyak menggunakan pupuk anorganik ya, maksudnya pupuk kimia. Selanjutnya adalah menjaga sirkulasi udara pada media tanam itu jika kita menggunakan media seperti polybag ataupun media yang lain. Nah, selanjutnya adalah manfaat kapur atau dolomit sendiri. Manfaat kapur yaitu yang pasti meningkatkan pH tanah dan menetralisir tingkat keasaman tanah. Kedua, menetralisir senyawa beracun yang ada pada tanah. Yang selanjutnya adalah memperbanyak unsur hara dalam tanah, mempercepat perangsangan pertumbuhan akar tanaman, menambah mikroorganisme dalam tanah, menetralkan unsur aluminium yang bisa meracuni tanaman ya. Terus menangkal bibit dan hama dari penyakit. Seperti itu, banyak sekali manfaat dari bahan-bahan yang akan kita nantinya akan dibuat pupuk organik tersebut. Nah, selanjutnya adalah manfaat limbah kotoran ayam. Di sini penambahan debu sabut kelapa ke dalam pupuk kandang karena kandungan kalium yang tinggi gitu. Terus pupuk dari kotoran ayam memiliki reaksi yang lebih cepat dibanding dari pupuk kotoran hewan lainnya, sehingga cocok dengan karakter kita jika kita menanam sebuah tanaman yang seperti sayuran seperti itu. Rata-rata yang memiliki siklus tanam pendek itu sangat recommended untuk kita menggunakan kotoran ayam sebagai pupuknya. Yang selanjutnya adalah pupuk kotoran ayam juga mengandung unsur hara nitrogen yang relatif tinggi dibanding pupuk organik lain, dan istimewanya lagi unsur nitrogen dalam kotoran ayam ini bisa langsung diserap tumbuhan tanpa harus melalui proses dekomposisi yang lama. Lalu kita menggunakan kotoran kambing. Nah, kotoran kambing tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang karena kandungan unsur hara nitrogen, fosfor, kalium yang dibutuhkan oleh tanaman itu terdapat pada kotoran kambing tersebut. Salah satu kotoran ternak yang dapat digunakan sebagai pupuk yaitu ya kotoran kambing ini. Alasan karena memiliki kandungan unsur hara yang relatif seimbang dibanding pupuk alam lainnya. Dan kotoran kambing yang bercampur dengan urin juga mengandung unsur hara yang bagus. Selanjutnya dalam prosesnya nanti kita akan menambahkan M4 atau efektif mikroorganisme. Hal ini karena banyak ahli yang berpendapat bahwa efektif mikroorganisme bukan digolongkan dalam pupuk atau M4 merupakan bahan yang membantu mempercepat proses pembuatan pupuk organik dan akan meningkatkan kualitasnya. Selain itu, M4 juga bermanfaat memperbaiki struktur dan tekstur tanah menjadi lebih baik serta mensuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Dengan demikian, maka penggunaan M4 yang menambahkannya dalam pita proses pembuatan pupuk organik ini akan membuat tanaman menjadi lebih subur, sehat, dan relatif tahan serangan hama dan penyakit. Manfaat M4 ya, antara lain menghambat pertumbuhan hama dan penyakit di dalam tanah, membantu meningkatkan kapasitas fotosintesis tanaman, meningkatkan kualitas bahan organik sebagai pupuk, dan meningkatkan kualitas pertumbuhan vegetatif dan genetis tanaman. Jadi nantinya M4 ini akan ditambahkan dalam pembuatan proses pupuk organik sendiri, yaitu yang gunanya untuk mempercepat proses. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Bagaimana, tertarik untuk dilakukan bukan? Yuk, mari kita sayangi bumi kita dengan memanfaatkan bahan-bahan alam yang ada seperti bahan organik. Nah, dengan seperti itu maka kita akan mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang nantinya akan merusak bahan-bahan di dalam tanah. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.